Perkenalkan, nama saya Apriani Zai. Nomor induk mahasiswa 8562724443. Hari ini saya akan melakukan tugas tutorial 3 inovasi pembelajaran mengenai Automate Online Proctoring atau disingkat AOP. Saya akan memperjelaskan apa itu Automate Online Proctoring. AOP atau Automate Online Proctoring, sistem ujian online yang ngawasin pesertanya pakai kecerdasan buatan ditambah dengan algoritma. Tugasnya deteksi kecurangan tanpa ada pengawas manusia yang mementingin 1:1 lewat Zoom. Dia menggunakan aplikasi Zoom dan contohnya kita membayangkan kita sedang ujian skripsi online jam 2. Nggak ada dosen yang bergadang, tapi laptop kita tetap diawasi selama 24 jam. Itulah AOP yang kepanjangannya Automate Online Proctoring. Tujuan utama 3M di Automate Online Proctoring yaitu 1. Mencegah, 2. Mendeteksi, 3. Membuktikan. Mencegah itu bikin peserta mikir 2 kali sebelum nyontek karena tahu diawasi. Kedua, mendeteksi. Langsung flag kalau ada gerakan yang mencurigakan sehingga bisa diketahui melakukan kecurangan. Ketiga, membuktikan. Ada rekaman tambah log jadi bukti kalau ada sengketa nilai. Lalu kita akan memperjelaskan apa itu teknologi yang dipakai AOP atau Automate Online Proctoring, analogi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, aku akan samain hal-hal yang saya temui tiap hari. Pertama, face recognition dan face detection. Kerja ngunci muka kita di awal, terus mastiin yang ngerjain dari awal sampai akhir itu kita sendiri dan kita sampai akhir. Kalau muka kita hilang dari kamera 10 detik langsung ada flag merah. Itu yang dinamakan face recognition dan face detection. Jadi wajah kita bisa dideteksi. Kedua, eye dan gaze tracking. Kerja itu akan melancak bola mata kita. Kalau 5 detik lihat kanan kiri, bawah terus, kita tiap terus, itu sendiri akan curiga bahwa kita melakukan contekan atau kecurangan. Ketiga, audio monitoring. Audio monitoring ini kerjaannya ini otaknya Automate Online Proctoring. Hal ini akan belajar secara normal. Misalnya kita mengetik 40 bpm, terus tiba-tiba ada 120 bpm. Curiga ada yang ngetikin, kamu biasanya diam terus tiba-tiba sering noleh. Itu sama dengan flag, itu akan dideteksi oleh audio monitoring. Keempat, browser lockdown atau kiosk mode. Kerja muncul browser kamu. Behavior analysis, lalu environment scan. Lalu kelebihan Automate Online Proctoring ini dalam kehidupan nyata kita. Pertama, sangat fleksibel, terus biayanya murah, terus objektif dan scalable. Juga
di automate online proctoring memiliki kelemahan dan kontroversi di dalam sebuah automate online proctoring ini yang sering jadi masalah. Pertama, bias AL. AL dilatih pakai data orang-orang luar, akibatnya kadang gagal dideteksi muka orang Asia atau yang lain-lain tersebut. Kedua, privasi. Baru ketiga, stres dan akses. Semua mahasiswa punya laptop, internet stabil atau ruangan sepi. Baru keempat, flies positif. Positif ini ketika kita batuk, sakit, pengawas manusia harus dikerjakan ekstraverifikatif biar gak ada yang dijolimi atau dianggap tidak benar atau sudah melakukan kecurangan, padahal itu sedang tidak sehat. Itu dia tidak bisa mendeteksinya. Makanya pengawasnya harus manusia tidak menggunakan AL atau elektronik atau sistem aplikasi atau itu apapun itu. Contoh AOP atau automate online proctoring yang dipakai sehari-hari. Pendidikan ada Proctoru, Examity, Metil, SEP, Binus, UGM buat ujian online. Kedua, sertifikasi profesional, version VW buat ujian KISCO, TOEFL Home Edition pakai Proctoru. Ketiga, rekrutmen kerja. Perusahaan kayak Gojek, Tokopedia kadang dipakai AUP atau automate online proctoring buat tes psikologi, tes kemampuan online biar gak ada joki. Lalu, kita akan memiliki tips kalau kita menjadi peserta yang kena automate online proctoring. Biar nggak kena flag yang nggak jelas, pertama yang kita lakukan itu tes kamera, tambah mic, tambah internet, dan jangan mepet. Kedua, ruangan terang, muka kelihatan jelas, lepas topik atau kacamata hitam. Ketiga, kasih tahu seisi rumah akan ada ujian 2 jam, jangan masuk. Tempel di kertas di pintu supaya menjaga keamanan atau menjaga kenyamanan selama mengikuti kegiatan automate online proctoring atau ujian melalui automate online proctoring. Keempat, kalau harus bersin batuk, kita lambaikan kamera kita dulu biar pengawas tahu dan dia mengerti yang terjadi atau yang terjadi saat itu sama kita. Lalu kita membaca rules-nya. Ada AOP ngelarang lihat ke bawah sama sekali, ada yang masih toleransi. Jadi begitulah menggunakan sistem automate online proctoring itu ketika kita ujian menggunakannya. Kita harus melakukannya dan mengikuti cara-cara dan aturan-aturan yang ada di automate online proctoring. Sekian dan terima kasih penjelasan mengenai automate online proctoring.